Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yata ahang tata ete yata ete tata ahang atanang upamangkatva nahane ya naghataye ti. Ya para Romo, Ramani, Pandita, Upasaka, Upasika, Bapak Ibu, Saudara-saudara, adik-adik sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam rangka turut menyemarakan Hari Raya Trisuci Waisak yang nanti detik-detiknya akan dirayakan umat Buddha pada tanggal 23 Mei, sudah menjadi kegiatan rutin ya di wihara-wihara, khususnya binaan Sangga Theravada Indonesia ya, sebulan penuh ya, mengadakan kegiatan ya, yang kegiatan ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda umat Buddha akan menyambut ya hari raya. Kadang-kadang ya ada wihara yang tidak perlu dikasih tahu ya, bendera-bendera Buddhis dipasang ya, di pinggir-pinggir jalan ya, selama 1 bulan. Selain kegiatan ya, SPD ya, juga umat Buddha diajak ya untuk meningkatkan kualitas moral ya, dengan menjalankan Atthasila. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Dhamma ajaran Sang Buddha itu ya diumpamakan seperti cermin ya. Kalau Anda akan bepergian ke satu tempat mungkin juga termasuk Makuyara ya, setelah mandi ya, bersih badan, pakai pakaian yang rapi ya, biasanya ia akan selalu melihat cermin ya. Tujuannya apa cermin itu ya? Dulu Sang Buddha waktu masih hidup ya, untuk mengajarkan Dhamma kepada Rahula yang masih anak-anak ya. Sang Buddha bertanya, Rahula ya, apakah kamu tahu ya kegunaan tentang cermin ya? Iya Banti ya, saya tahu ya kegunaan tentang cermin ya. Untuk apa ya? Untuk melihat diri sendiri ya. Demikian juga Rahula ya, setiap saat ya kita mestinya bercermin ke dalam Dhamma ya, agar kita bisa melihat ya hal-hal yang bermanfaat ya untuk diri kita sendiri ya, dan bisa melihat hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Hal-hal yang merupakan bahaya ya, sebagai sesuatu yang bahaya ya, dan hal-hal yang bukan bahaya sebagai yang bukan bahaya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya,
Di dalam diri kita ini ya ada kekotoran batin yang berbahaya. Salah satunya adalah kemarahan ya, atau sifat pemarah ya. Saya yakin orang yang belum suci masih ada ya yang namanya sifat pemarah ya, sifat benci ya. Walaupun sifat benci ini tidak kuat ya, tapi mestinya tidak diabaikan ya. Karena apa ya? Karena kekotoran batin ini diumpamakan seperti air sungai ya, yang cenderung ya mengalir menuju ke bawah, ya, menuju ke tempat-tempat yang tidak berfaedah ya. Kalau Anda membaca cerita tentang Dewa Data ya, Dewa Data walaupun pernah menjalani kehidupan biku selama puluhan tahun ya, tapi sebenarnya juga ada sifat-sifat dia yang gagal ya mengenali ya hal-hal yang berbahaya di dalam dirinya ya, atau sifat-sifat yang berbahaya di dalam dirinya ya. Sifat apa ya? Sifat pembenci ya. Dan kalau Anda telusuri ya kisah-kisah masa lampau yang berkaitan dengan Bodhisattva Sang Buddha sendiri, dia sudah lama ya sebenarnya sudah berkali-kali kehidupan punya kebencian yang kuat ya, dan selalu memusuhi Sang Buddha. Dan zaman Sang Buddha dia berhasil masuk ke dalam kebikuan ya, di Upasamada ya, tapi dia tidak mengenali sifatnya sendiri yang sangat membahayakan itu. Dan sampai ya ada dorongan ya karena iri, benci ya, rasa tidak suka yang tertuju kepada Sang Buddha ya, sampai dia melakukan tindakan ya menggulingkan batu dan melukai Sang Buddha ya. Dia melakukan perbuatan buruk yang jenisnya akusala garuga kama, dan perbuatan buruk yang sangat berat itu ya akan berbuah terlebih dahulu daripada kebajikan-kebajikan yang lain yang pernah dilatih selama menjadi biku ya. Jadi menjaga moralitas ya, mengajar dhamma ya, yang pernah dijalankan sewaktu menjadi biku ya, itu belum sempat berbuah ya, akusala garuga kama ini yang berbuah duluan ya. Sering diumpamakan ya, kalau orang berada di atas tebing ya, kemudian menjatuhkan kapas ya, kapuk ya, ke dasar jurang ya. Dan saat itu juga walaupun di saat yang belakangan ya, dia menjatuhkan batu ya, maka jatuhnya batu ini akan sampai ke tanah duluan ya, daripada ya kapas yang dijatuhkan terlebih dahulu. Karena apa ya? Karena akusala garuga kama itu punya bobot yang lebih berat ya. Saudara-saudara sekalian ya, jadi sifat benci di dalam diri ini ya, orang yang belum suci masih ada. Apalagi misalnya orang itu punya sifat pemarah ya, sangat menonjol ya, kadang-kadang datang ke wihara itu ya lihat ini, lihat itu, kurang rapi juga bisa marah-marah ya. Nanti ada yang duduknya nggak rapi juga bisa marah-marah karena mungkin dia pengurus wihara. Ini ya sifat ya kebencian ya, yang mestinya ya
berusaha dikendalikan ya, kalau perlu dikalahkan ya. Dengan apa ya? Dengan cara apa kita mengalahkan kebencian ya? Ada sebuah syair yang pernah disampaikan Sang Buddha ya, kalau orang itu kikir ya, untuk mengalahkan kekikiran itu ya harus dikalahkan dengan kedermawanan. Latihan memberi ya, memberi walaupun sulit di awalnya, latihan terus ya. Nanti sifat kikir itu akan bisa dikalahkan ya. Demikian juga ya, kalau seseorang itu punya sifat pembenci, pemarah ya, harus dikalahkan dengan cinta kasih ya. Cinta kasih ya, berusaha menyayangi ya, menyayangi diri sendiri, menyayangi orang lain ya, menyayangi semuanya ya. Kalau di dalam Karania Metta Sutta itu ya diumpamakan ya, mestinya dia mengembangkan cinta kasih ini seperti ibu yang menyayangi anak-anaknya. Tidak pernah pilih kasih ya, tidak pernah membeda-bedakan ya. Semua diberi yang sama, diperlakukan yang sama. Demikian juga ya saudara sekalian ya, cinta kasih bisa dikembangkan dari waktu ke waktu ya untuk mengalahkan kebencian ya. Karena kebencian sifat pemarah ini ya, kalau diumpamakan kita ini apa ya, kita ini misalnya seorang perumah tangga ya, karena punya sifat pembenci yang kuat ya, bisa juga ya sifat benci yang terlalu menonjol itulah yang membuat ya rumah tangga itu tidak berhasil ya, bisa tercerai-berai ya. Jadi walaupun sudah dirancang ya pada awal-awalnya dalam bertekad menjalani kehidupan rumah tangga berdua, sudah dipikirkan masak-masak ya, matang-matang ya, tapi karena sifatnya yang berbahaya itu ya, hidupnya bisa tercerai-berai ya, bisa berantakan ya. Kalau Anda pernah lihat ya, dulu dia kemana-mana berdua ya sebagai sahabat ya, tapi belakangan tidak pernah lagi berdua ya. Kalau diselidiki mungkin juga terjadi perselisihan ya. Bisa juga perselisihan itu disebabkan oleh sifatnya yang pemarah itu ya. Nah, saudara sekalian ya, kalau di pandangan lain ya, orang punya sifat pemarah ini mungkin dia menganggap ya watak ini ya, sifat ini dibentuk oleh makhluk lain ya. Ada yang ngomong ya memang sudah dibuat dari yang atas sana ya. Kalau orang punya pandangan seperti itu sangat mustahil ya bisa merubah ya. Pandangan yang salah itu harus dilenyapkan ya, supaya bisa merubah ya sifat yang buruk itu menjadi sifat baik ya. Menurut Dhamma ajaran Sang Buddha ya, sifat itu sebenarnya sesuatu yang buruk ya, perilaku yang buruk ya, yang terjadi ya diulang-ulang, diulang-ulang. Ya. Misalnya Anda ini punya sifat pemalas ya. Masih ada enggak pemalas? Ini yang datang enggak penuh ini karena tahu yang khotbah saya atau gimana? Ya. Bukan karena malas ya. Ya. Seperti misalnya pemalas ya, rasa malas ya.
Kalau Anda misalnya pagi-pagi ya sebenarnya saat sudah bangun itu ingin sembahyang, ingin meditasi, ya. Tapi rasanya berat ya untuk bangun, ya. Karena ndak cepat apa tidak cekatan ya, tidak cepat bergerak ya. Dia santai-santai ya, akhirnya nggak inget apa-apa lagi. Ya, karena apa ya? Karena berbaring itu memang ya bikin orang ini ya, kasarnya itu mabuk. Jadi kalau orang itu ingin memerangi kemalasan ya, begitu bangun ya, jangan nunggu lama-lama, harus ya, segera bangun ya. Mungkin langsung ke kamar mandi ya. Kemudian cuci muka, cuci kaki ya. Kalau perlu mandi ya, biar kantuk-kantuk sedikit ini langsung hilang ya. Ini caranya melawan ya. Jadi persis seperti misalnya saat indria-indria yang lain ini mendengarkan suara ya, yang dianggap menyenangkan ya, pikiran ini cenderung langsung begitu saja menyukai. Ya, persis seperti itu ya, saat sifat-sifat buruk ini menguasai batin kita. Saudara-saudara sekalian ya, sifat yang menjadi kebalikan ya, sifat pembenci ya, kemarahan ya adalah cinta kasih ya. Sering setiap kali kita puja bakti diajarkan supaya mengembangkan cinta kasih ya. Tapi mungkin perlu dirombak ya. Di wihara-wihara itu kalau meditasi saat puja bakti itu tidak ada 5 menit ya. Kebanyakan seperti itu ya. Mungkin meditasi harus 20 menit ya. Atau puja bakti diatur ya, mungkin ada puja bakti meditasi ya. Ada puja bakti pelatihan parita, ada puja bakti dhamma di sana. Di meditasi ya, cinta kasih ya. Bagaimana cara kita memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri ya? Seperti yang diulas di dalam Brahma Wihara ya. Pertama-tama kita memang harus memancarkan cinta kasih ya, atau memunculkan cinta kasih di dalam diri sendiri ya. Kita menyelam ke dalam batin kita masing-masing ya, kemudian memeriksa ya, dan mengucapkan semoga ya saya berbahagia ya, bebas dari derita ya. Kalau kita melihat ke dalam batin ya, ada bentuk-bentuk kesusahan ya, mestinya segera dihilangkan ya. Saya saat ini sedang sehat ya. Orang yang sehat mestinya ya, kalau bahasa umum itu memiliki rasa syukur ya. Bersyukur ya atas keadaan-keadaan baik yang diterima saat ini ya. Orang yang sakit sangat sulit sekali ya menimbulkan kegembiraan di dalam batin, menimbulkan rasa bahagia ya. Mestinya ya orang yang sehat ya sangat mudah ya. Kalau Anda misalnya berpikir ya, sekarang saya sehat, anak-anak saya sehat, suami sehat, ibu sehat, bapak sehat ya. Objek-objek pikiran yang diingat itu ya akan bisa membangkitkan ya rasa bahagia. Kita mengisi ya batin kita dengan
kebahagiaan, dengan kegembiraan ya. Semoga ya saya bebas dari kehendak buruk ingin mendengki ya, dan bebas dari didengki ya. Kalau di Parita, Kanda Parita itu ya ada, semoga makhluk-makhluk yang tanpa kaki tidak menggangguku ya. Ya, ini ada kaitannya ya. Jadi kalau Anda misalnya sedang melakukan sesuatu yang bajik ya, kalau misalnya Anda sedang meditasi mau digigit, disengat kalajengking, enggak kan ya? Nanti kalau sudah disengat, wah, kalau enggak tahan bisa nangis. Kalajengking itu ada yang kalau menggigit itu, nyengat itu sangat sakit sekali. Beberapa bulan yang lalu ya, Bante bantu-bantu di Bangka ya, di sana kan di hutan. Saya tidak ngerti kalau banyak kalajengking ya. Lagi ngambil batu ya, disengat sampai gemeter tangan ini. Rasa sakit, rasanya sekujur tubuh ini sakit semua. Sampai nggak bisa melakukan kerja lagi ya, karena sakit semua sampai beberapa hari. Jadi jelas ya, sebenarnya ya di dalam diri kita ini tidak mengharapkan ada orang atau makhluk lain yang mengganggu. Kalau kita mengharapkan orang atau makhluk lain tidak mengganggu hidup kita, mestinya kita juga tidak mengganggu mereka ya. Ya. Terutama ya kita tidak punya pikiran-pikiran buruk yang kita tujukan kepada mereka. Justru kita mengharapkan kebahagiaan untuk mereka. Semoga saya bebas dari niat buruk ingin mendengki dan bebas dari didengki. Semoga ya saya bebas dari niat buruk ingin menyakiti dan bebas dari disakiti. Kalau kita punya sifat yang lamban ya, tahu lamban ya? Lamban ya, pikiran sudah dikuasai lama sekali tidak sadar ya. Tidak tahu ya, dikuasai kebencian maksudnya. Itu lamban ya. Padahal sebenarnya ya kebencian itu awal-awal munculnya juga ada ya. Mestinya kalau tidak lamban, pikiran saya ini dikuasai kebencian ya. Dengan mendengarkan suara ini saya timbul benci ya. Karena mungkin mendengar orang yang sering menyakiti itu datang ya. Matanya tertutup tapi telinganya mendengar ya. Dan ingat persis ya, orang itu suaranya ya begitu ya. Langsung timbul kebencian ya. Pikiran saya ini dikuasai kebencian ya. Kalau ya kebencian ini lambat ya, atau lamban dikendalikan ya, nanti bisa berkembang ya niat buruk untuk menyakiti. Kalau Anda berniat untuk menyakiti ya bisa juga terlepas melalui ucapan ya, atau melalui perbuatan badan jasmani. Kalau misalnya Anda punya sifat pembenci ya, sedang meditasi, anak-anak buka pintu terlalu keras ya, langsung kesel ya. Karena keselnya terlalu kuat, mata langsung dibuka, siapa sih ini kurang ajar ya. Langsung disemprot ya. Ini kenapa ya? Karena rasa dengki yang lambat ya dikendalikan ya.
Semoga ya saya bebas dari derita jasmani dan derita batin ya. Menurut penelitian ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang bersumber dari pikiran yang mudah stres ya, pikiran yang mudah dikuasai ya, keburukan. Yang jelas ya, kalau Anda sedang banyak problem ya, banyak masalah ya, kita kerja ya, Anda kerja ya, pasti tidak nyaman ya. Kerjanya sering salah-salah ya. Pernah diingat nanti naruh barang saja mumet dicari ke sana kemari ya. Karena ternyata ya pada saat pikiran ini kalut sekali ya, kita jadi gampang lupa juga ya. Nanti kadang-kadang juga lupa. Pernah bawa tentengan dari mana dulu? Dari Makassar ya. Ketinggalan. Akhirnya balik lagi. Jadi lupa ini ya bisa disebabkan karena ya ada beban yang dirasakan ya di dalam batin. Dan kalau kita banyak masalah ya, mau kerja juga malas ya. Karena apa? Ya tubuh ini lemah ya. Ya beberapa tahun yang lalu, 2 tahun ya atau 3 tahun ya, saat Covid ya. Siapa yang tidak punya kekebalan tubuh ya akan kena bahaya. Ya. Saya waktu itu juga diserang juga rasa khawatir. Kok badan saya ini kalau bangun rasanya capek, enggak seperti biasanya ya. Jangan-jangan ini saya kena ini. Ya. Ternyata dicek tidak ya. Percuma ya. Artinya khawatir ya. Ya. Jadi yang membuat tubuh ini kehilangan kekuatannya ya, salah satunya ya, kalau pikiran ini ya sedang kesal, ya, sedang marah, jengkel. Dan tubuh yang tidak kebal, ya, yang lemah ya, jelas akan mudah terkena penyakit. Ya. Oleh karena itu ya, kalau kita ini mengembangkan cinta kasih ya, berarti sama dengan mengembangkan ya kekuatan fisik ya. Yang sangat besar ya kemungkinan ya kita akan terbebas ya dari derita jasmani. Yang jelas derita batin ya. Karena kita berusaha setiap saat ya. Selain ya mengamati timbulnya kemarahan, juga mengamati timbulnya noda-noda yang lain ya. Karena putaran batin itu kan banyak ya. Ada kebencian ya, ada keserakahan ya, ada dendam ya. Kalau dirinci ada 16 ya jenis kekotoran batin. Nah, saudara sekalian ya, kalimat yang selanjutnya ya, semoga ya saya bisa menjalankan hidup saat ini ya dengan bahagia, dengan gembira ya. Ya, hidup itu sebenarnya kan memang harus dijalani saat ini ya. Kalau 1 jam lagi itu tidak perlu dipikirkan ya. 1 menit lagi juga tidak perlu dipikirkan ya. Karena belum datang. Siapa tahu tidak sampai 1 jam hidup kita ya. Jadi harus fokus ke saat ini ya. Lakukan yang terbaik ya. Buat ya batin kita ini bagaimana supaya bahagia ya, gembira saat ini ya. Ini ya kalimat yang menjadi ujaran cinta kasih ya yang harus dikembangkan ya. Nanti ya setelah ditujukan ke diri sendiri bisa ditujukan kepada, kalau
suami istri kepada suami. Semoga suami saya berbahagia, bebas dari derita, bebas dari kendak buruk ini mendengki dan bebas dari didengki ya. Diresapkan ke dalam batin ya. Bukan mengulang kata-kata ya, bukan membaca ya, bukan menghafal ya, tapi meresapkan ke dalam batin ya, mengembangkan cinta kasih di dalam batin ya. Semoga ya suami saya berbahagia, semoga ibu saya berbahagia ya. Nah kalau saya meditasi dengan cara seperti itu, kapan bisa memancarkan cinta kasih ke semuanya, Bante ya? Ya, walaupun Anda yang dituju orang 30 itu mungkin juga 1 jam tidak selesai. Karena apa ya? Karena pikiran kita ini belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Kita baru melatih ya. Nanti kita latih mungkin meresapi beberapa kata mungkin juga pergi ya pikiran ini ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Nanti kalau ingin memancarkan kepada semuanya ya tunggu kalau sudah masuk jhana. Di meditasi ya, sepanjang malam ya. Nah, saudara-saudara sekalian ya, cinta kasih tidak hanya dipancarkan kepada sesama manusia ya, tapi cinta kasih juga bisa dipancarkan ke binatang-binatang, ke makhluk halus ya. Kalau misalnya Anda ini sedang ada kematian ya, kemudian ditinggal di rumah ya, ada rasa ketakutan ya, yang muncul ya, membuat Anda tidak bisa tidur ya, sebaiknya juga memancarkan cinta kasih ya. Dulu Bante mendengar kabar saat Damayatra ke India ya. Katanya ada umat yang tidak bisa tidur padahal di hotel. Beda dengan di rumahnya. Hotelnya bagus sih. Dia cerita itu nggak tahu Bante, kayak saya melihat bayangan-bayangan yang berseliweran gitu. Ya terus yang dilakukan apa ya? Ya saya cuman gulang-guling tapi nggak bisa tidur ya. Ya kenapa tidak memancarkan cinta kasih ya? Karena mungkin juga makhluk-makhluk yang di sana juga asing melihat ini orang mana, tidak pernah ketemu ya. Dan mungkin juga diganggu juga ya. Alangkah baiknya di tempat-tempat yang baru ya, yang mungkin angker, yang mungkin menimbulkan bulu kuduk berdiri ya. Ya cinta kasih itu dipancarkan ya. Saudara-saudara sekalian ya, cinta kasih ini ya, selain akan membawa berkah secara langsung ya dalam kehidupan sekarang saat ini ya, cinta kasih ini juga salah satu kekuatan ya yang dikembangkan oleh Sang Buddha ya. Kekuatan meta ya. Kalau Anda pernah membaca Sang Buddha menjinakkan gajah Girimekala itu dengan kekuatan apa ya? Dengan kekuatan cinta kasih. Waktu itu tidak yakin ya ada yang bisa menjinakkan ya, karena gajah ini sangat kuat ya, apalagi dibuat mabuk ya, dan dipukuli ya supaya larinya kenceng dan siapa yang ada di jalan diterjang ya, diinjek supaya mati ya, tujuannya. Dan yang dituju adalah Sang Buddha. Bante Ananda yang khawatir saja ya dia kan rela mati ya. Untuk Sang Buddha dia jalan di depan ya. Tapi karena Sang Buddha tahu kalau Ananda tidak akan mampu menjinakkan ya, bumi dibuat mengkerut ya, tiba-tiba Ananda di belakang, Sang Buddha di depan. Dan Sang Buddha memancarkan meta ya di dalam batin ya.
Gajah kirime kala ya. Ini memantarkan meta kalau saya bahasakan ya. Kalau kamu ingin melukai seseorang ya, lihat-lihat yang ingin kamu lukai. Kalau kamu sampai melukai orang yang sudah tidak punya noda kekotoran batin ya, karma buruk yang kamu lakukan akan membuahkan kesulitan yang sedemikian panjang. Sadari hal itu. Pada waktu Sang Buddha memancarkan cinta kasih seperti ini ya, langsung ya, mabuk yang membuat dia lupa daratan itu menjadi sirna ya. Dan dia langsung kalau orang itu namaskara ke kaki Sang Buddha. Kalau orang tidak punya kekuatan meta ya, kalau diserang orang diatasi dengan apa? Ayo mau ngajak perang. Yang diandalkan kekuatan otot ya, atau berkelahi ya. Karena apa? Memang tidak punya kekuatan yang lain ya. Tapi kekuatan meta ini luar biasa ya. Ya. Kan ada 11 manfaat itu ya. Salah satunya kalau tidak salah, kalau tidak Ratu Samawati, Ratu Malika ya, waktu dipanah itu ya, panah beracun itu dalam jarak 1 kilan ya, tidak bisa melukai. Karena apa ya? Karena dia sudah terlatih baik di dalam cinta kasih. Terus manfaat yang lain apa ya? Kalau tidur ya bisa nyenyak ya, sekali ya. Anda mungkin kurang bisa membedakan antara tidur nyenyak dan tidur kelelahan. Ada orang ya, saya pernah datang ke rumahnya ya, pintunya masih terbuka ya, TV-nya masih nyala. Loh, orangnya sudah tidur ya. Ini berarti tidur kelelahan ini. Bukan tidur nyenyak. Ya. Kalau tidur nyenyak tentunya pikiran ini tenang ya. Pikiran ini menyatu ya. Pikiran ini sedang terisi dengan hal-hal yang bajik ya. Kalau bangun ya, badannya segar, badannya kuat ya. Kalau Anda bangun kan sakit semua gitu ya biasanya. Badan ini kayak remuk ya. Karena apa ya? Tidak memiliki kekuatan meta. Kemudian ya, orang akan terhindar dari mimpi-mimpi buruk ya. Saya dulu pernah punya teman ya. Teman saya ini setelah latihan meditasi dia menyadari kalau selama ini dia telah mengarahkan pikiran secara salah ya. Jadi kalau misalnya lihat film gitu ya, dia kayak menghayal gitu ya. Alangkah bahagianya kalau saya nanti bisa seperti itu. Itu bisa dikembangkan terus ya. Kalau misalnya saya bisa kaya ya sewaktu dia berpikir ya seperti itu rasanya menyenangkan katanya. Makanya mudah sekali dikembangkan ya. Tapi lama kelamaan ya ada hal-hal yang menakutkan yang muncul ya. Apa itu ya? Dia sering dihantui mimpi-mimpi buruk. Jadi dari penjelasan anak ini ya saya bisa menyimpulkan bahwa mimpi buruk itu juga berasal ya dari ya pikiran buruk juga ya. Kadang-kadang dia bermimpi dicekik orang dari belakang ya. Tangannya ditarik ke belakang dicekik ya, enggak bisa bergerak ya. Seperti mau mati ya. Kadang-kadang dia
diparang orang dari belakang. Ya. Dan tiap kali mimpi dia menjerit. Karena menjeritnya itu tengah malam ya, ya tentu sangat mengganggu ayah, ibu, adik-adiknya. Ya. Setelah mengalami kejadian-kejadian yang menakutkan ini, ya dia mulai takut. Ya. Wah, kayaknya saya ini ada yang tidak beres. Lalu untungnya ya dia mengenal meditasi. Ya. Dan dia belajar meditasi. Ya. Ternyata yang paling sulit dikendalikan juga kecenderungan pikiran yang sudah sangat kuat mengarah ke sana. Ya. Menjadi rintangan yang paling hebat sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara kalian ya, orang yang memiliki cinta kasih ya cenderung memiliki wajah yang bersih ya, bukan bersihnya karena mandi ya, bukan bersih karena dibasuh air ya, tapi ya ada itu orang-orang tua yang usianya sudah sangat tua tapi raut wajahnya bersih ya. Malah ada yang ngomong ya, saya nggak sengaja nguping ya, ibu masih cantik loh, padahal usianya sudah mendekati 80 tahun ya. Kemudian ya orang yang terlatih dalam cinta kasih akan mudah memusatkan pikiran. Jadi kalau Anda meditasi itu tidak usah susah payah ya, kan mudah sekali ya. Karena memang cinta kasih ini kan kalau dikembangkan itu kan serta-merta kegembiraan ini muncul ya. Maksudnya dikembangkan dengan benar ya. Dan manfaat yang terakhir ya seandainya dalam pengembangan cinta kasih ya belum mencapai tahap yang sempurna ya, orang tersebut ya akan dilahirkan di alam Brahma. Ini pahala-pahala dari cinta kasih ya. Jadi Bante sendiri ya sebagai biku ya, kalau diminta bimbing meditasi di berbagai wihara ya, biasanya juga saya ajak memulai untuk memancarkan metta terlebih dahulu ya. Karena pernah ada Atasilani ya di wihara di Jawa sana ya, waktu diajak membaca parita itu malah kayak kemasukan ya. Jadi kemasukan itu makan hiu ya. Jadi yang lain pada takut ya. Yang sedang baca parita jadi tidak konsentrasi ya. Jadi di tempat-tempat tertentu ya sangat penting ya kita memancarkan cinta kasih ya. Cinta kasih ini ya merupakan bagian dari 4 sifat luhur ya. 4 sifat luhur itu yang pertama adalah metta ya, karuna, mudita, upeka ya. Di alam manusia ini ya, kalau Anda melihat binatang itu kan banyak jenis ya. Tapi manusia tidak banyak jenis ya. Hanya satu jenis ya. Untuk membedakan ya, apakah ada ya, apakah Sang Buddha mengajarkan ya? Ya. Walaupun satu jenis manusia, tapi manusia itu digolongkan ada 4 ya. Ada yang namanya manusia peto. Badan wadaknya manusia ya, tapi batinnya ini ya
dipenuhi keserakahan. Keserakahannya sangat kuat sekali. Apapun yang dilakukan ya, tindakannya ya, lebih didorong oleh keserakahan. Kemudian ada manusia tiracano ya. Manusia badan wadaknya tapi batinnya dikuasai oleh kebodohan. Biasanya orang jenis seperti ini juga kalau belajar itu ada kan ya yang dikuliahkan menghabiskan uang banyak, nggak selesai begitu ya. Malah terlibat obat-obatan terlarang ya. Dulu pernah ada anak waktu saya sama Nera ya, dititipkan di Malang. Katanya waktu itu sedang dikuliahkan ke Amerika ya, disuruh pulang karena apa ya? Ya enggak belajar dengan sungguh-sungguh ya. Malah terlibat obat-obatan. Ini jenis manusia yang kebodohan batinnya sangat kuat ya. Kemudian ada manusia ya, manusia yang punya kualitas batin yang tinggi ya. Manusia seperti ini biasanya senang ya mengembangkan nilai-nilai kebajikan ya, terutama moralitas ya. Anda menjalankan sila itu tidak dipaksakan ya. Dengan niat sendiri ya. Tapi saya yakin ya, tidak semuanya menjalankan atas sila. Ya. Tanpa tekanan dari manapun ya. Orang yang sudah mengerti ya, kualitas batinnya tinggi ya, dia akan dengan senang hati ya melakukan atau melatih sila. Kadang-kadang Bante tinggal di satu wihara ya, ada umat Bante ya, besok purnama ya. Apakah Bante ada di tempat, saya mau minta 8 sila ya. Oh iya Pak ya, ada di tempat ya. Padahal ya Bante enggak nyuruh ya. Niatnya sendiri ya. Dia tidak puas hanya 5 sila dalam kehidupan sehari-hari, tapi dia ingat deh hari ini Uposatha, bulan gelap, hari ini bulan terang ya. Dan dia dengan niat sendiri ya meningkatkan nilai-nilai moralitas. Ya. Yang keempat adalah manusia dewa ya. Jadi seperti di depan ya, manusia yang dengan niat sendiri ya, karena tahu bahaya dari sifat buruk ya, sifat kemarahan, sifat pembenci ya, karena memahami kebencian ini sebagai bahaya ya dalam kehidupan kita masing-masing ya. Kemudian orang tersebut dengan niat sendiri ya, dengan kesadaran sendiri ya, tekun ya mengembangkan nilai-nilai luhur cinta kasih ya, sampai memiliki keteguhan ya di dalam cinta kasih. Ini yang dinamakan manusia dewa ya. Manusia yang batinnya ya penuh kelembutan ya, penuh kasih sayang ya, yang bisa menganggap sama ya makhluk lain itu sama seperti saya ya. Tadi di syair awal ya ta'ahang tata ete ya ta'ete tata ahang ya. Atanang upamang katwa nahanea nak gataye ya. Begini saya, begitu juga orang lain ya. Kalau saya tidak senang disakiti, makhluk lain juga sama, orang lain juga sama ya. Begini orang lain, begitu juga aku ya. Orang lain tidak ingin disakiti, tidak ingin ganggu ya, tidak ingin ditindas ya. Tidak ingin difitnah ya. Tidak ingin diancam kehidupannya, demikian juga saya. Setelah punya penyamaan ya antara diri sendiri dan orang lain ya, dan makhluk lain ya, dia memiliki pikiran ya tidak pernah
ada keinginan untuk mencelakai makhluk lain atau membuat ya orang lain celaka. Ini ya wujud dari cinta kasih ya, atau orang yang telah memiliki keteguhan di dalam cinta kasih ya. Untuk itu ya Bapak Ibu saudara sekalian ya, mari kita kembangkan nilai-nilai luhur ini di dalam kehidupan sehari-hari ya, agar nilai luhur ini perlahan-lahan tumbuh ya. Seperti petani itu kalau sudah nanam padi itu petani tahu ya, ini jenis tanaman yang saya tanam. Ini jenis tanaman liar yang mengganggu tanaman saya, harus saya cabut ya. Kalau tidak dicabut nanti tanaman liar ini akan mengganggu tanaman yang nanti akan ada hasilnya dan akan gagal untuk berbuah. Demikian juga sifat-sifat buruk ya, kalau tidak dikendalikan ya, tidak dihilangkan ya, tidak dilenyapkan ya, akan menjadi perintang, pengganggu, penghambat ya kebajikan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Semoga ya apa yang saya sampaikan ya membawa manfaat, menambah semangat bagi kita semua. Sapi sata bantu stata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.